Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencintai dan dicintai oleh sesama manusia, apalagi terhadap suami istri, anak, serta sanak keluarga, merupakan kebutuhan batin yang paling mendasar. Terlebih lagi, jika kita mampu mencintai serta dicintai oleh Sang Pencipta semua makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak dapat dipungkiri, segala kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki pastilah memiliki tanda-tanda yang unik, baik tersirat maupun tersurat. Begitupun tanda bahwa Allah cinta dan sayang terhadap hamba-hambanya di dunia. Tak ada kebahagiaan yang paling diimpikan seorang manusia selain dicintai Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai cara untuk mendapatkan ridho Allah terus dilakukan hambanya dalam setiap aktivitas, baik itu berupa hidayah, rahmat, dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu, terdapat 3 tanda bahwa seorang hamba mendapatkan kasih dan sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat berada di alam dunia. Namun sebelumnya, berikan dukungan kalian pada kami untuk menebar syiar dakwah dengan cara menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian semua selalu dapat notifikasi video bermanfaat selanjutnya dari channel ini. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini ke sahabat atau keluarga kalian agar mereka tahu apa yang kalian tahu. Jangan lupa juga untuk berinteraksi dengan kami atau penonton lainnya melalui kolom komentar. Berikut adalah 3 tanda manusia dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, Allah menghukum manusia dengan cobaan di dunia. Musibah atau cobaan yang Allah berikan kepada manusia bisa jadi merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan di dunia supaya di akhirat nanti manusia akan terlepas dari balasannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hambanya, maka Allah akan mempercepat balasan kesalahannya di dunia. Dan sebaliknya, apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, maka Allah tidak membalas perbuatan dosanya di dunia hingga kelak Dia membalasnya nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Itulah tanda pertama yang mana Allah berikan kepada hamba yang Ia cintai. Allah mempercepat balasan keburukan hambanya, agar manusia tersebut segera bertaubat dan memperbaiki kesalahan yang ia telah perbuat. Namun sebaliknya, bagi orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan dibiarkan saja bergelimang dalam lumpur dosa dan terus-menerus bermaksiat hingga lupa dan lalai selama berada di dunia. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya seorang mukmin selalu menerima segala bentuk kesusahan yang ia terima di dunia dengan ikhlas dan ridho. Mungkin saja itu merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat kesalahan kita, sekaligus sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya agar kita segera insyaf dan bertobat. Karena sesungguhnya balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia sangat tidak sebanding dengan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Ketika di akhirat, seorang hamba sudah tak memiliki kesempatan lagi untuk bertaubat, serta balasannya pun jauh lebih dahsyat. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 168. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik dan bencana yang buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran. Berkaca dari ayat tersebut, sudah jelas bahwa cobaan dan ujian merupakan sunatullah yang di dalamnya pasti mengandung rahmat dan nikmat bagi hambanya. Allah memiliki banyak cara yang berbeda-beda untuk mengembalikan hambanya kembali menuju jalan yang lurus. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati hambanya dan mengisinya dengan keyakinan yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan pada diri seseorang,
niscaya Allah akan bukakan kunci hatinya dan mengisinya dengan keyakinan dan kepercayaan yang kukuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hatinya waspada akan lika-liku kehidupan yang ia jalani. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hatinya sehat sejahtera dan lidahnya berkata benar dan perilakunya lurus, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan telinganya mendengar dan matanya melihat. Hadis riwayat Abu Asy'ah dari Abu Dzar. Melalui hadis tersebut sudah jelas bahwa hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan hatinya, ia akan memiliki tingkah laku yang lurus baik dari ucapan ataupun perbuatan. Hamba tersebut akan berhati-hati menjalani hidupnya agar tidak terpeleset ke jurang yang penuh dengan dosa, dan sedapat mungkin dirinya akan menghindari perilaku-perilaku yang tercela. 3. Allah memberi kepahaman terhadap agama Islam kepada hamba yang ia cintai. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki kebaikan atas dirinya, maka pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan pemahaman akan agama. Hadis riwayat Bukhari. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki kebaikan akan seorang hambanya, maka dia akan memberikan pengetahuan untuk memahami ajaran agama Islam hingga ia mampu mendalami dan mengamalkan di dalam kehidupan. Seorang mukmin yang diberikan pemahaman tersebut tentunya tidak akan pernah menjual akidahnya hanya demi kesenangan dunia yang sementara ini. Hamba tersebut tak akan silau dan cinta terhadap dunia hingga melupakan bagiannya di akhirat. Justru ia akan selalu tunduk dan patuh pada perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah cukupkan nikmatku padamu, dan aku telah ridhokan Islam sebagai agamamu. Itulah 3 tanda cinta dan kasih sayang Allah terhadap hambanya. Marilah kita bermuhasabah diri kita sendiri, menatap jauh ke dalam hati dan menengok kehidupan kita selama ini. Adakah ketiga tanda tersebut yang terdapat dalam diri dan kehidupan kita selama ini? Jika iya, maka bersyukurlah atas nikmat cinta darinya, dan bersabar atas ujian dan cobaan darinya untuk menyeret kita kembali kepada jalan yang lurus. Apabila tidak, maka kita mesti khawatir, bahkan mungkin Allah sedang murka pada diri kita. Segeralah kita bertaubat dan berdoa memohon ampun padanya, serta meminta petunjuk serta kasih sayangnya. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menerima taubat hambanya yang mau kembali padanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.